Rumah gadang di Mina itu ada dua jenis rumah gadang sebenarnya. Kalau rumah kita ini kan ada tingkat ujungnya nih, kita sebut dengan anjung. Satu lagi jenis rumah gadang yang di sebelah sana, dia punya rumah gadangnya datar, tak punya anjung seperti ini. Jadi kalau rumah gadang punya anjung, datuknya Datuk Temenggung. Kalau rumah gadang satu lagi yang flat itu datuknya Datuk Perpati. Perbedaan keduanya ini dari sistem pemerintahan. Kalau dalam rumah adat Temenggung sistem pemerintahannya otokrasi, di rumah adat Perpati lebih demokrasi. Contoh perbedaan itu dalam pemberian gelar. Kalau dalam rumah adat Temenggung ini meninggal datuk biasa diganti oleh kemenakan laki-laki yang kandung. Tapi dalam rumah adat Perpati karena lebih demokrasi, kumpulkan dulu kemenakan laki-laki dalam satu suku baru dipilih siapa kemenakan yang pantas jadi datuknya. Itu perbedaan. Juga kita lihat di rumah gadang kan banyak bilik nih. Satu bilik di rumah gadang dihuni untuk satu keluarga. Jadi banyak keluarga yang banyak keluarga yang tinggal rumah gadang. Seperti rumah kita ini ruangnya ada 9, berarti bilik ada 8. Karena ruang ke tengah, ruang ke dapur. Kawasan satu keluarga itu di depan bilik sampai ke serambi yang dibatasi oleh tiang. Nah, jadi kalau keluarga ini memang tamu, datang ipar bertamu, misalnya tak boleh deh jamu tamu di sebelah sana, dia akan jamu tamu di depan biliknya saja. Kita lihat ukuran bilik, ukuran bilik rumah gadang itu tak bisa kecil kan? Yang di dalam bilik biasa ayah, ibu dan anak yang usianya di bawah 5 tahun. Anak lelaki dulu umur 10 tahun dia tak tidur di rumah gadang. Anak lelaki tidur di surau. Di surau lah anak lelaki akan belajar agama, belajar adat, belajar pencak silat. Dia ke rumah gadang cuma untuk makan dan tukar pakaian. Siang dia bantu orang tuanya ke sawah, malam tidur ke surau. Kenapa belajar di surau yang lelaki itu? Karena yang mendapat pendidikan dulu kan cuma orang punya duit sekolah dan sampai ke kampung-kampung. Jadi supaya kaum itu jangan bodoh, di surau dia akan belajar. Anak gadis dulu dapat bilik itu di anjungan sebelah ini. Kalau anak gadis, semua anak gadis yang tinggal rumah gadang kumpul di sini. Dia anjungan sebelah kanan ini. Semua anjung? Ya, karena dia masih sepupu kan. Jadi aktivitas dia menyulam atau merenda aktivitasnya di atas sana. Kalau anjungan sebelah kiri kita gunakanlah untuk duduknya para datuk. Karena dalam rumah adat Temenggung kan sistem pemerintahannya otokrasi. Jadi misal ada musyawarah untuk menghormati datuk, datuk duduk lebih di atas, anak kemenakan duduk di bawah. Maka pepatah adat dalam rumah adat Temenggung berbunyi gini. Bajanjang naik, batanggu turun. Ada tingkat-tingkatnya. Dalam memutuskan perkara, manitiak dari ate. Jadi satu keputusan itu hasil dari keputusan penghulunya. Tapi dalam rumah adat Perpati, rumahnya datar tak punya anjung, ada musyawarah datuk dengan anak-anak duduk di lantai yang sama. Pepatah adatnya berbunyi gini, duduk samu rendah, tagak samu tinggi. Dalam memutuskan perkara, membasui dari bumi. Jadi maksudnya satu keputusan itu hasil musyawarah mufakat dari masyarakatnya. Juga biasanya kamar paling ujung itu sebagai kamar pengantin. Yang baru menikah di rumah gadang tinggal di bilik paling ujung. Kalau ada adik perempuan menikah lagi, di bilik paling ujung akan pindah ke bilik nomor 2. Ada menikah lagi, dia akan pindah lagi. Kalau dia sudah tinggal di bilik paling ujung, keluarga ini harus siap-siap untuk keluar dari rumah gadang. Karena dia sudah menikmati fasilitas selama ini. Tapi biasa yang lama tinggal di rumah gadang itu yang miskin. Kalau yang kaya belum sampai ke ujung, mungkin di bilik nomor 2 atau bilik nomor 3 dia sudah keluar. Dia pikir rumah yang baru bukan rumah gadang, tapi rumah biasa. Karena rumah gadang didirikan atas nama suku atau kaum. Jadi ukuran bilik yang kecil di rumah gadang itu ada artinya. Ada isyarat atau kiasan yang terkandung dalam ukuran kamar yang kecil. Kan kalau orang Minang membicarakan sesuatu itu dia tak langsung dengan isyarat atau dengan kiasan. Jadi ukuran kamar yang kecil ini memberi isyarat atau kiasan kepada seorang suami supaya seorang suami rajinlah cari uang bikinkan rumah untuk anak istri. Bisa sedangkan bilik besar atau banyak nanti suami malas cari uang. Itu tujuannya. Juga duduk tamu dalam rumah gadang juga diatur dulu. Bisa ada acara pernikahan. Kalau yang datang itu tetamu, duduknya seperti itu deh, menghadap ke luar. Yang si tuan rumah duduk menghadap ke dalam. Itu ada artinya juga. Misal si tamu nanti kita persidangan nanti duduk menghadap ke dalam, nanti si tamu bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam rumah ini. Untuk menghindari nanti jangan terjadi pergunjingan atau fitnah. Maka si tamu menghadap keluar yang dia lihat yang indah saja pemandangan dia lihat.